Penguasa Alam Kayangan, Bab 37, Judul, Langkah Bayangan Dewa Bintang. Gunawan saat ini seperti terlahir kembali, karena kelelahan parah akibat kehilangan darah sepertinya telah hilang tanpa bekas. Dia berjalan di samping mayat naga api yang terbagi menjadi 4 potong dan ragu-ragu tidak tahu harus mulai dari mana. Rumini benar, mayat naga api, baginya. Tidak, bagi siapapun di Pulau Jawa termasuk bagi 4 padepokan utama di kekaisaran itu adalah tumpukan harta karun. Ini adalah binatang roh ranah raja. Bukan hanya itu, tapi ini naga sebenarnya. Naga dianggap sebagai raja di antara binatang, bahkan di antara makhluk-makhluk dari tingkat yang sama, naga melebihi yang lainnya dalam semua aspek. Kulitnya, daging, darah, tulang, tanduk, mata, sayap, dan jeroannya. Semuanya dianggap harta karun di antara harta karun. Makhluk paling kuat di Pulau Jawa adalah ranah alam raja. Dengan kata lain, mungkin saja naga api ini adalah binatang roh ranah raja pertama yang telah terbunuh sejak bertahun-tahun lamanya. Ini berarti bahwa nilai sebenarnya dari mayat naga api telah melesat ke ketinggian yang lebih tak terukur. Terutama inti. Untuk inti binatang roh tingkat langit, Istana Api Surgawi tidak ragu untuk mengerahkan 5 ahli ranah kekuatan langit untuk segera bergegas ke daerah ini dari kejauhan. Adapun inti binatang roh ranah raja, itu bahkan tak bisa dibayangkan. Berat naga api paling sedikit ratusan ton. Tubuhnya begitu besar, meski terbagi menjadi 4 bagian, masih masing-masing sebanding dengan 4 gunung kecil. Dari mutiara racun surgawi, Gunawan mengeluarkan belati kecil yang diambilnya dari keluarga Sin dan dengan hati-hati memeriksa tubuh naga api. Dengan menggunakan pisau itu ia mencoba memotongnya tetapi tidak lebih dari garis dangkal yang dibuatnya. Bagaimana mungkin bagi Gunawan untuk memotong tubuh naga api yang tidak bisa dipotong oleh ahli Istana Api Surgawi dengan belati kecil yang biasa? Namun, tubuh yang tangguh pada tingkat mengerikan ini yang sebelumnya dilengkapi dengan kekuatan naga api luar biasa ini dalam sekejap terbelah menjadi 4 bagian oleh Rumini. Dalam sekejap mata, terbelah menjadi 4 bagian oleh Rumini. Saat Gunawan mengingat adegan sebelumnya, dia bergidik. Bahkan jika kultivasi Rumini dimulai dari kandungan, umurnya masih 13 atau 14 tahun. Bagaimana bisa dia telah mencapai tingkat yang menakutkan seperti itu? Di depan Rumini, berbagai jenius Pulau Jawa tidak akan dianggap sebagai noda debu. Kulit dan dagingnya bukanlah sesuatu yang bisa kau potong. Namun, lokasi intinya seharusnya sudah diiris terbuka oleh putri ini. Kau harus mencari ujung tulang belakang serebral. Suara Rumini terdengar di benak Gunawan. Gunawan menyingkirkan belati itu dan menuju ke arah yang ditunjukkan Rumini. Di bagian potongan mayat naga api itu, dia melihat sekilas cahaya merah terang yang tak terbandingkan. Ini adalah... Gunawan segera melompat maju dan tangannya langsung meraih titik merah itu. Saat ditarik kembali, tangannya memegang sebuah benda bundar yang berukuran sekitar sepertiga seukuran telapak tangannya. Inti naga api, ini adalah item yang akan membuat seluruh Pulau Jawa kacau. Namun, itu sama sekali tidak berguna bagi Gunawan saat ini. Karena jika Gunawan berani memperbaiki dan menyerap kekuatannya sekarang, hanya ada satu hasil. Kematian karena tubuh meledak. Setelah mendapatkan intinya, dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi tentang mayat naga api dan hanya bisa memindahkan semuanya ke mutiara racun surgawi. Cincin penyimpanan tidak hanya mahal di Pulau Jawa, itu hanya memiliki tempat penyimpanan beberapa meter kubik yang pada dasarnya tidak mungkin menyimpan mayat naga api. Namun, di dalam mutiara racun surgawi adalah ruang yang tidak terbatas. Bahkan jika mayat naga api 10 kali lebih besar, dia masih bisa menyimpannya dengan mudah. Melihat Gunawan telah selesai membersihkan mayat naga api, Rumini berkata dengan nada serius. Dalam 1 bulan ke depan, kau tidak akan meninggalkan Gunung Naga Api. Di Gunung Naga Api ini, kau harus membunuh setidaknya 5 common beast tingkat 9 atau binatang roh kelahiran cakra tingkat pertama setiap hari. Selanjutnya, jangan mencoba untuk mencoba terobosan lain selama periode ini, namun secara maksimal menstabilkan tenaga dalammu saat ini. Ya, Gunawan mengangguk. Untuk tiba-tiba melompat dari tingkat keempat ranah fondasi ke ranah kelahiran cakra, dia memang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan menstabilkan lonjakan tenaga dalam. Bukankah kau mengatakan akan mengajariku teknik tenaga dalam? Dengan kekuatanmu saat ini, hanya ada satu teknik tenaga dalam yang bisa diajarkan oleh putri ini. Apa itu? Langkah bayangan Dewa Bintang. Rumini perlahan-lahan mengatakan namanya. Ini adalah teknik tenaga dalam gerakan dan tahap pertamanya dapat diaktifkan dengan energi dalam jumlah yang sedikit. Langkah bayangan Dewa Bintang? Gunawan agak kecewa. Apa tidak ada teknik tenaga dalam untuk menyerang? Dari semua teknik tenaga dalam menyerang yang dimiliki putri ini, tidak ada satupun kemampuan yang bisa kau pelajari saat ini. Meskipun langkah bayangan Dewa Bintang hanyalah teknik tenaga dalam gerakan, kau jangan memandang rendah hal itu. Jika langkah bayangan Dewa Bintang digunakan,
Kecepatanmu akan meledak seketika dan menjadi begitu cepat sehingga bahkan bayanganmu pun tidak memiliki cukup waktu untuk memudar. Jika kau bisa menguasai tahap utama langkah bayangan Dewa Bintang, maka kau tidak akan kalah saat berhadapan dengan dua lawan di tingkat yang sama. Jika kau bisa mencapai puncak keterampilan ini, bahkan jika lawan melebihi 3 atau 5 tingkat lebih tinggi darimu, mereka tetap tidak akan mudah mengalahkanmu. Kalimat terakhir Rumini langsung membuat darah Gunawan mendidih. Juga, ini adalah satu-satunya teknik tenaga dalam gerakan yang dimiliki putri ini. Tingkat berapakah Rumini saat ini? Teknik tenaga dalam gerakannya sangat jelas. Gunawan langsung mengangguk. Ya, aku akan belajar. Ayo kita mulai sekarang juga. Rumini tidak menolak dan dengan samar mengatakan, jika persepsimu cukup tinggi, kau bisa belajar langkah bayangan Dewa Bintang dalam 3 bulan. Tapi jika persepsimu tidak mencukupi, kau tidak akan bisa mempelajarinya sepanjang hidupmu. Apa kau bisa menguasainya dan sampai sejauh mana akan sesuai dengan kemampuanmu dalam memahaminya sekarang? Kesehatan spiritual putri ini buruk dan harus segera kembali ke mutiara racun surgawi untuk bisa pulih. Putri ini pertama-tama akan memberitahumu bagaimana mengaktifkan langkah bayangan Dewa Bintang dan menjelaskan aspek utamanya. Setelah itu akan terserah padamu. Ya, Gunawan dengan sungguh-sungguh mengangguk. Dia mulai dengan sungguh-sungguh mendengarkan setiap kata Rumini. Penduduk terdekat dan binatang roh di daerah ini tidak berani mendekati Gua Naga Api. Dan orang-orang dari Istana Api Surgawi sudah ketakutan dan bahkan lebih mustahil lagi mereka akan kembali. Karena itu, Gunawan tidak perlu khawatir diganggu di tempat ini. Langkah bayangan Dewa Bintang. Ini adalah teknik tenaga dalam pertama yang akan dipelajari Gunawan di dunia ini. Hanya saja, saat ini dia sama sekali tidak sadar akan apa dua kata Dewa Bintang yang benar-benar tersirat. Gunung Naga Api, 1 bulan kemudian. Baru saja hujan, suasananya segar dan lembab, tetesan air masih tergantung di daun dan dahan. Pada saat ini, gerakan dari semak-semak membuat burung-burung di tanah ketakutan. Saat semak-semak terbelah, serigala abu-abu setinggi manusia muncul dengan mata ganas dan perlahan bergerak. Itu adalah binatang roh kelahiran cakra tingkat pertama. Di Gunung Naga Api, itu dianggap sebagai ancaman dan binatang roh lainnya tidak berani memasuki wilayahnya. Tiba-tiba, seekor mangsa muncul di garis penglihatannya. Pemuda itu berpakaian hitam. Dia terus berjalan menuju arah ini sambil tersenyum di wajahnya seolah dia sama sekali tidak menyadari tatapan mata yang mengerikan itu. Selangkah demi selangkah, dia mendekat dan mendekat. Wosh! Siluet serigala abu-abu itu keluar dari semak-semak seperti kilat. Kecepatan eksplosifnya benar-benar menakutkan. Bahkan jika itu adalah praktisi tenaga dalam Dirana Cakra sejati, hampir tidak mungkin untuk menghindari serangan mengejutkan serigala abu-abu. Seiring targetnya mendekat dan mendekati garis penglihatan serigala abu-abu, giginya sudah mengarah ke tenggorokan targetnya dan bersiap untuk menggigit dengan ganas. Bang! Namun, saat serigala abu-abu itu hendak menjepitnya di lantai dan menggigit tenggorokannya, tubuhnya malah melewati tubuh pemuda itu dan menabrak tanah. Baru kemudian sosok pemuda itu menghilang. Kemudian, sebuah kepalan tangan berisi kekuatan energi yang datang dari sisi kanan serigala abu-abu dengan kejam menghancurkan bagian atas kepalanya. Serigala itu mati dengan jeritan dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Tanpa melihat sekilas serigala abu-abu, Gunawan membersihkan tangannya dan terus melangkah maju. Rumini terkejut sampai mengatakan, untuk secara tak terduga menguasai tahap pertama dari langkah bayangan Dewa Bintang dalam rentang waktu hanya 1 bulan. 16 tahun sebelumnya kau menjadi cacat benar-benar merupakan pemborosan untuk pemahamanmu. Awalnya dia mengira akan membutuhkan waktu paling sedikit 3 bulan agar Gunawan menguasai tahap pertama, tapi tidak terpikirkan bahwa dia akan benar-benar menguasai tahap pertama hanya dalam waktu 1 bulan dan bahkan bisa dengan bebas memanfaatkannya. Dan cerita pun bersambung.